let's say adalah segelintir orang yang bahkan bilang kabur aja dulu. Kalaupun mereka mau, kali ini dia bisa. Apa mereka punya moral obligation? Kalau mereka bisa nih, untuk stay, would you want them to stay? Kalau aku ditanya pribadi, of course. Hmm. Aku prefer mereka untuk stay. Terus kita sama-sama, ya make a difference kalau bisa. Gitu. Cuman harus ada yang koordinir. Itu tadi. Karena kalau nggak ada yang koordinir nih, balik lagi. Aku tuh hanya bisa untuk meminta komitmen orang kalau aku menyediakan ruang untuk itu. Tapi kalau aku meminta komitmen mereka tanpa menyediakan ruang atau alternatif buat mereka atau opsi buat mereka, itu nggak fair menurutku bagi mereka. Dan mungkin nggak fair juga bagi aku karena aku kayak omdo kan gitu kan ya. Benar. Nah, maka kalau aku dikatakan prefer, jelas aku prefer mereka untuk stay. Tapi untuk mereka stay itu kita harus kasih, oh ini loh yang harus kita lakukan. Nah, setidaknya itu yang aku buat di dalam dakwah kan gitu kan ya. Gini loh, Indonesia ini adalah sebuah negeri tempat amanah Allah buat kita. Nah, maka kalau misalnya mau berdakwah, ayo bareng-bareng, ini caranya. Nah, berarti untuk brain drain, lu punya beban lebih besar daripada Felix siap. Oke, gini. Terkoordinir kan? Iya. Terkoordinir ya. Kita kebagi ke 3 segmen nih. Oke. Realitanya di Indonesia orang jahat jauh lebih terkoordinir. Mereka lebih berkumpul. Sadly yes. Iya kan? Orang baik terlalu terpecah-pecah. Oke. Tapi yang lebih banyak di Indonesia itu orang netral. Ya. Bukan netral is one thing, tapi kalau apatis. Yang paling susah sebenarnya kumpulin orang baik buat terkoordinir bareng-bareng buat membasmi yang jahat itu udah susah. Ya. Yang kedua, gimana cara mengkoordinir orang-orang netral ini. Oke, swing voters. Dan swing voters ini tuh mayoritas bukan karena mereka mau netral, bukan mau karena mereka udah ada nihilism, mereka udah apatis, mereka udah to the point. Ya udah gue gini aja deh, gue udah gak ada opsi keluar, gue nggak bisa gitu ngapain gitu loh. Itu challenge gede paling gedenya. Oke, jadi gini, aku pernah baca penelitian apa ya? Kalau nggak salah Pew Research tentang masalah tentang swing voters. Itu berkaitan dengan tema apapun sama. Jadi contohnya berkaitan dengan komitmen mereka terhadap agama, ternyata yang komit terhadap agama cuma sekitar 15-16%. Yang uncommit terhadap agama atau yang memusuhi agama sekitar 15-16%. Sisanya swing voters. Oke, berarti swing voters ini kan yang banyak. Nah, kemudian aku berpikir, kenapa sih mereka jadi swing voters? Menurutku sih, yang paling besar bukan karena mereka bukan karena mereka malas atau mereka kemudian apatis, tapi menurutku mereka nggak teredukasi. Nah itu benar. Menurutku. Nah artinya sejauh mana kita bisa kemudian untuk penetrasi edukasi pada mereka, maka ini menentukan swing voters ini bakal kemana nih. Nah problemnya adalah orang-orang yang sudah terorganisasi secara keburukan ini, mereka menghalangi agar edukasi ini nggak terjadi. Itu benar. Dan lebih terkoordinir. Nah betul. Nah karena itulah ada cerita yang bagus lagi di dalam Al-Quran. Oke, Daud vs Jalut. Oke. Berarti apa hikmah daripada Daud vs Jalut? Anda boleh salah pilih lawan, tapi Anda jangan salah pilih senjata.